Suasana kita sehari-hari selalu dipenuhi oleh udara dan tak terhindarkan dari jutaan mikroba yang melayang di dalamnya. Tetapi, apakah benar bahwa ada 1000 bakteri yang terbang di udara? Apakah ini hanya sebuah mitos ataukah kenyataan yang menakutkan? Kita akan temukan jawabannya di dalam video ini. Jadi, tetaplah di sini dan bersiap-siaplah untuk mengungkap kebenaran di balik 1000 bakteri di udara, mitos atau fakta, bersama Buku Sejarah. Bakteri adalah jenis mikroorganisme yang sangat kecil dan memiliki sel tunggal yang tidak memiliki inti sel atau organ sel lainnya. Mereka termasuk ke dalam kelompok makhluk hidup yang paling sederhana. Selain sederhana, mereka juga tersebar luas di seluruh dunia. Bakteri dapat ditemukan di berbagai tempat, termasuk di dalam tanah, air, udara, makanan, dan tubuh manusia serta hewan. Bakteri memiliki kemampuan untuk berkembang biak dengan sangat cepat dan dapat bertahan dalam kondisi lingkungan yang sangat ekstrim. Beberapa bakteri merupakan organisme yang berguna dalam kehidupan sehari-hari bagi manusia maupun kelangsungan hidup di dalam bumi, seperti yang digunakan dalam produksi makanan, minuman, obat-obatan, dan bahan kimia industri. Namun, beberapa jenis bakteri juga dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tanaman. Oleh karena itu, pemahaman tentang bakteri sangat penting di dalam bidang kesehatan, pertanian, industri, dan lingkungan. Bakteri merupakan makhluk hidup yang sangat kecil, namun memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Meskipun mereka seringkali dikaitkan dengan penyakit dan infeksi, namun banyak jenis bakteri yang justru sangat berguna bagi kehidupan manusia. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang karakteristik dan ciri-ciri bakteri. Mulai dari ukuran yang kecil. Bakteri yang sangat kecil bahkan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, mereka biasanya memiliki ukuran 0,5 hingga 5 mikrometer yang hanya sekitar 1/1000 ukuran rambut manusia. Wow, sangat kecil dan bahkan amat kecil. Struktur sel yang sederhana. Bakteri merupakan sel prokariotik yang berarti bahwa sel mereka tidak memiliki inti sel atau organ sel seperti pada sel eukariotik. Namun, mereka memiliki struktur sel yang kuat seperti dinding sel yang dapat melindungi mereka dari lingkungan eksternal dan membentuk sel tertentu. Kemampuan reproduksi yang cepat. Bakteri memiliki kemampuan untuk berkembang biak dengan sangat cepat. Dalam kondisi yang tepat, bakteri dapat membelah diri setiap 20 hingga 30 menit, sehingga dalam waktu yang singkat, populasi bakteri dapat meningkat dengan sangat-sangat cepat. Kemampuan untuk bertahan di lingkungan ekstrim. Beberapa jenis bakteri dapat bertahan dalam kondisi lingkungan yang sangat ekstrim, seperti suhu yang sangat tinggi atau suhu yang sangat rendah, tekanan yang tinggi atau lingkungan yang sangat asam.
Beberapa bakteri bahkan dapat hidup di dalam air. Bahkan bukan air saja, namun air mendidih. Atau di dalam lingkungan dengan kandungan garam yang sangat tinggi. Berperan dalam berbagai proses biologis. Bakteri memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai proses biologis, seperti dalam siklus nitrogen, siklus karbon, dan juga sebagai dekompresor, dan juga sebagai dekomposer dalam rantai makanan. Selain itu, beberapa jenis bakteri juga digunakan dalam produksi makanan, minuman, obat-obatan, dan bahan kimia industri. Saat kita menghirup udara, mungkin tidak terfikirkan bahwa udara yang kita hirup mengandung banyak bakteri yang berasal dari berbagai sumber. Sumber bakteri di udara dapat dihasilkan dari 3 hal yang mungkin secara tidak sadar banyak orang yang tidak mengetahui atau memahami hal tersebut. Mari kita bahas di sini. 1. Sumber bakteri dari manusia. Kita melepaskan bakteri ke udara setiap kali kita bernafas, bersin, batuk, atau berbicara. Bakteri ini dapat berasal dari saluran pernafasan kita atau dari bagian tubuh lainnya yang berinteraksi dengan lingkungan. Bakteri dari kulit kita juga dapat menempel pada benda-benda di sekitar kita dan kemudian tersebar ke udara saat benda-benda itu digerakkan. Contohnya, seperti orang di dalam sebuah kamar yang melepaskan bakteri ke udara melalui nafas, gerakan, atau interaksi dengan orang lain, sehingga orang-orang di sekitar kita bisa terkena bakteri tersebut. Sumber bakteri dari hewan. Hewan juga merupakan sumber bakteri di udara. Kotoran hewan, bulu hewan, dan kulit hewan dapat mengandung bakteri yang kemudian dapat terbang ke udara dan menyebar ke lingkungan sekitarnya. Bahkan, hewan yang terinfeksi penyakit dapat melepaskan bakteri ke udara melalui napas, liur, atau kotorannya. Contohnya, seperti ada hewan di dalam kamar yang mengeluarkan kotoran atau bulu yang kemudian tersebar ke udara dan menyebar ke lingkungan sekitarnya, sehingga bakteri-bakteri dari hewan ini dapat berpindah ke manusia dan mempengaruhi kesehatan sekitar. Sumber bakteri dari lingkungan. Lingkungan sekitar kita juga dapat menjadi sumber bakteri di udara. Bakteri dari tanah, air, dan benda mati dapat mengalami pelepasan yang terangkat ke udara oleh angin atau aktivitas manusia seperti pertanian dan konstruksi. Contohnya, seperti ada banyak debu di dalam kamar, debu tersebut terangkat oleh angin atau aktivitas manusia yang kemudian tersebar ke udara, sehingga bakteri dari lingkungan dapat berpindah ke manusia dan mempengaruhi kesehatan manusia. Jadi, pertanyaannya, apakah semua bakteri di udara berbahaya? Bakteri di udara adalah hal yang sering menjadi perhatian kita. Sebagian orang mungkin berpikir bahwa semua bakteri di udara adalah berbahaya. Tetapi, apakah ini benar atau tidak? Mari kita pelajari fakta dan mitos tentang bakteri di udara dan contoh bakteri yang bisa ditemukan di udara. Sebenarnya, tidak semua bakteri di udara adalah berbahaya. Ada banyak jenis bakteri yang tidak berbahaya dan bahkan bermanfaat bagi manusia serta lingkungan. Selain itu,
tidak semua bakteri dapat menyebabkan infeksi. Berbagai bakteri hanya menyebabkan iritasi pada kulit atau saluran pernafasan. Ada beberapa contoh bakteri di udara yang berbahaya bagi kita semua. Contohnya adalah Pseudomonas aeruginosa. Bakteri ini bisa diibaratkan sebagai tamu yang kurang diinginkan di rumah kita, dan bakteri ini bisa ditemukan di berbagai tempat seperti air, tanah, dan bahkan di dalam tubuh manusia. Namun, jika jumlahnya berlebihan dan masuk ke dalam tubuh melalui luka atau saluran pernapasan, bakteri ini dapat menyebabkan infeksi yang sangat serius. Bakteri ini dapat merusak jaringan tubuh dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Oleh karena itu, pencegahan infeksi dengan menjaga kebersihan dan lingkungan dapat menjaga daya tahan tubuh manusia. Dapat pula mengurangi resiko infeksi yang disebabkan oleh bakteri ini. Staphylococcus aureus. Bakteri ini adalah bakteri yang biasa ditemukan di kulit dan mukosa manusia serta hewan. Seperti penghuni tetap di suatu apartemen, bakteri ini bisa menjadi masalah jika merambah ke bagian tubuh yang lain dan menyebabkan infeksi. Bakteri ini bisa menjadi masalah jika tumbuh berlebihan atau resisten terhadap antibiotik. Oleh karena itu, tindakan pencegahan seperti menjaga kesehatan, kebersihan kulit, dan lingkungan amatlah penting dilakukan untuk menghindari infeksi yang disebabkan oleh bakteri ini. Legionella pneumophila. Bakteri ini bisa diibaratkan sebagai pencuri yang masuk ke dalam rumah kita tanpa sepengetahuan kita. Dan bakteri ini biasanya hidup di air seperti kolam renang atau sistem pendingin, dan masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran pernapasan. Ketika kita menghirup tetesan air yang mengandung bakteri ini, seperti pencuri yang merusak barang-barang berharga di rumah kita, dan dapat merusak jaringan paru-paru, serta menyebabkan penyakit pneumonia yang amat berat. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mencegah pertumbuhan bakteri ini di sumber air dan menjaga kebersihan sistem pendingin untuk mengurangi resiko infeksi. Bacillus subtilis adalah jenis bakteri baik yang bisa kita diibaratkan sebagai penjaga kebersihan di dalam rumah kita. Bakteri ini biasa hidup di tanah dan mampu menguraikan bahan organik sehingga membantu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Bakteri ini juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan lingkungan. Selain itu, bakteri ini juga digunakan dalam berbagai industri, seperti pembuatan enzim dan antibiotik. Oleh karena itu, Bacillus subtilis dianggap sebagai teman yang membantu kita menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Streptomyces. Bakteri jenis ini adalah bakteri yang baik juga, yang biasa diibaratkan sebagai petani yang menanam kebun bunga yang sangat indah. Bakteri ini merupakan jenis bakteri tanah yang dapat membentuk spora dan menyebarkan diri ke lingkungan sekitar, seperti petani yang menanam beragam jenis bunga di kebunnya. Bakteri ini juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan beragam senyawa yang sangat berguna, seperti antibiotik dan enzim. Oleh karena itu, bakteri ini sering digunakan dalam berbagai industri seperti farmasi dan bioteknologi. Namun, tak hanya di situ, bakteri ini juga menarik perhatian para ilmuwan dan peneliti karena potensinya sebagai sumber senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi manusia. Si paling besti kalau ini sih. Pertanyaan 1000 bakteri di udara, mitos atau fakta, dapat dijawab dengan fakta bahwa jumlah bakteri di udara bisa mencapai ribuan per meter kubik, tergantung pada kondisi lingkungan. Hal ini sebenarnya merupakan fakta dan bukanlah mitos. Namun,
Penting untuk diingat bahwa tidak semua bakteri di udara berbahaya. Bahkan, sebagian besar dari mereka adalah tidak berbahaya atau bahkan bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Untuk mengurangi sumber bakteri di udara, langkah awalnya adalah menjaga kebersihan lingkungan, membersihkan permukaan, menghindari penumpukan sampah, dan menjaga kebersihan. Hal ini dapat membantu mengurangi jumlah bakteri di sekitar kita. Cara membersihkan udara dari bakteri bisa dilakukan dengan menggunakan alat pemurni udara seperti HEPA filter atau sinar UV. HEPA filter dapat menangkap partikel-partikel kecil yang membawa bakteri, dan sinar UV mampu membunuh bakteri. Untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan bakteri di udara, perlu dilakukan gaya hidup sehat seperti berolahraga, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Hal ini sudah cukup untuk membantu tubuh agar menciptakan sel-sel kekebalan yang kuat dan siap melawan bakteri ketika terpapar. Dengan mengambil langkah-langkah ini, udara kita bisa tetap bersih dan sehat untuk dihirup dan digunakan setiap hari. Mari bersama-sama memperkuat pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan udara untuk kesehatan dan kesejahteraan kita. Terima kasih telah menonton video buku sejarah kali ini, dan sampai jumpa.